لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى أجمعين وباشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada Allah masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berubudiyah kepadanya. Kemudian selawat dan salam kepada pembunuh alam Nabi yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli sahabat beliau, alim ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhir yang mengkabarkan mereka itu. Minal aidin wal faidin. Masih satu hari lagi di dalam penghujung daripada bulan Syawal ini, dengan izin qudrah indah Allah, kita dipertemukan kembali dalam majlis yang mulia di daya kita bersama yang kita cintai, yaitu daya Syifa'ul Qulub, untuk saling membagi tentang masalah ilmu agama lewat adanya baca kitab Sirrus Salikin, Jawahir Jawahir, dan kitab Majmu'ul Musannafat, untuk tujuan maksudnya sempurna beribadah kepada Allah dan lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari yang berbahagia ini kita lanjut mengajar kita bersama di halaman 136, Faslun fi Shaumit Tatawwu'. Ini suatu pasal pada menyatakan puasa sunnah. Bermula sunat muakkad pada puasa beberapa tempat. Bermula sunat muakkad puasa pada beberapa tempat hari yang fadilat itu, yaitulah ada kalanya berulang-ulang sebab berulang-ulang tahun, dan ada kalanya berulang-ulang sebab berulang-ulang bulan, dan ada kalanya berulang-ulang sebab berulang-ulang 7 hari. Adapun puasa yang berulang-ulang tahun itu, maka itu puasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, dan puasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Muharram, puasa pada hari yang ke-10 di bulan Muharram, dan puasa daripada 10 hari raya yang pertama di bulan Zulhijjah. Dan tersebutlah hadis man ayyamul amali fahunna afdal wa ahabbu ila Allah ta'ala min ayyamil ashr Zulhijjah aw sawmi yawm minhu ya'dalu siyam sunnati wa qiyamul laylah minhu ya'dalu qiyamul laylatil qadri qabla wal jihadu fi sabilillah qala wala jihadu fi sabilillah illa man aqara jawaduhu wa ahraqu damahu. Tiada daripada segala hari yang diperbuat amal di dalamnya yang terlebih afdal dan yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada hari yang 10 yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Bahwasanya puasa sehari daripadanya menyamai puasa setahun, dan berbuat ibadat semalam daripadanya menyamai berbuat ibadat di dalamnya Lailatul Qadar. Dikata orang baginya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah lebih daripada perang fisabilillah. Maka sabdanya, tiada lebih daripada perang fisabilillah itu, melainkan orang yang ditikam akan kudanya dan ditumpahkan darahnya, maka itu terlebih afdal daripadanya. Sedang yang dimulakan Allah, di dalam hal kita beribadah kepada Allah, ada ibadat yang wajib dan ada ibadat yang sunnah. Tetapi realita dalam kehidupan itu yang paling banyak adalah ibadah sunnatnya ketimbang wajibnya, baik itu sembahyang maupun ibadah-ibadah yang lain. Kalau siyam, yaitu yang wajib Ramadan baru saja kita lalui, semoga amal ibadat kita yang kita perbuat baik yaitu adalah sembahyang qiyamul lail, tarawih, witirnya, tadarusnya, kemudian kita ada bersedekah dan bermacam ragam kita berbuat ibadat dalam Ramadan.
kemudian kita iringi dengan puasa sunat Syawal. Semoga dalam kehidupan Allah boleh terima ibadah kita, berupa ampun dosa kita oleh Allah, dan dimasukkan dalam syurga bersama Nabi tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Pada pasal yang hari ini dijelaskan bahwa puasa itu puasa sunat ada yang berulang-ulang tahun, berulang-ulang sebab berpuasa. Setiap tahun, berulang-ulang tahun, setiap itu puasa sunat. Yang mana? Yaitu adalah puasa sunat daripada Zulhijjah. Kemudian yaitu adalah Arafah. Itu adalah berulang-ulang setiap masuk bulan Muharram dan bulan Zulhijjah, itu disunatkan katanya berpuasa. Maka di dalam tersebut adalah sebagaimana hadis Nabi SAW, tidak ada yang terlebih diperbuatkan amal ibadat yang terlebih afdal, yang lebih kasih kepada Allah pada hari yang 10 yang pertama. Kapan? Ini adalah pengunjung daripada bulan Syawal. Setelah daripada bulan Syawal masuk daripada bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah sebulan, maka awal daripada satu hari bulan Zulhijjah kita start awal di situ. Nah, kalau sanggup ya puasa 9 hari. Tapi orang-orang tua kita mengatakan puasa 30 aja. Ibarat puasa bagaimana puasa 10 hari itu? Yaitu pada hari raya Idul Fitri kita disunatkan makan dulu sebelum kita berangkat untuk melakukan ibadah sholatnya. Kalau hari raya Idul Adha disunatkan adalah imsak dulu. Setelah sholat maka disunatkan katanya makan. Kan? Kalau setelah sholat disunatkan makan kan tentu sholat dulu kemudian baru khutbah. Boleh ngemil terus khutbah. Intinya adalah bagusnya pulang dulu kemudian baru kita makan. Kita tidak perlu berniat sengaja berpuasa sunat Zulhijjah ataupun sunat nahar. Itu nahar haram berpuasa, cuma imsak saja. Kenapa imsak itu dilakukan? Karena penghormatan orang-orang yang berada di tanah suci pada saat Zulhijjah itu ada satu hari yang sedang mereka ulun nahar melemparkan jamrah. Wukuf di Arafah, sunat puasa. Mereka tidak ada. Karena kita tidak sampai ke sana, maka diberikan pahala oleh Allah. Karena hamba-hamba yang tidak menuju ke sana, kita ibadat lewat berpuasa. Uro Arafah. Di lingkut itu ada namanya puasa horo yang ke-8, namanya Tarwiyah. Maka start dari awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah sampai ke 7 Zulhijjah. Menjelang masuk ke 8, kita berubah niatnya adalah sengaja saya puasa sunat Tarwiyah. Terlupakan, kita tetap berniat sengaja saya puasa sunat Zulhijjah, tidak bermasalah. Kenapa? Karena Tarwiyah itu berada di dalam Zulhijjah. Maka tapi orang membedakan, urunya urut ke-8, bahasanya urut yang megang kantor itu namanya Tarwiyah. Megang urut kampung itu namanya Arafah. Maka pahala yang kita lakukan sehari saja puasa di 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, satu hari di antara itu kita melakukan puasa, ibadat setahun. Malamnya kita beribadat, qiyamul lail, membaca Al-Quran dan sebagainya di bulan Zulhijjah itu, maka menyamai pahala Lailatul Qadar. Pada saat Ramadan mungkin susah dapatkan. Ramadan susah dapat. Intinya kan kita dirahasiakan oleh Allah. Baik malam pertama, malam kedua dan sebagainya. Walaupun pendapat banyak ulama adalah Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil. Baik itu adalah dari 1 Ramadan, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, kemudian 19, 21, 23, 25, 27 dan 29. Yang mana terserah. Tapi kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita kuat beribadah. Kalau tahu malam 25, ya malam pertama dan malam yang lain kita mau ibadah. Kenapa? Bandingannya adalah 1000 bulan. Kalau 1000 bulan kita ukur dengan tahun, itu ada 83 tahun lebih, ataupun 84 tahun.
Kalau 84 tahun kita beribadat, ya alhamdulillah umur kita tidak sampai segitu. Jadi ngapain kita beribadat yang lain-lain? Tunggu malam 25 saja. Maka dirahasia oleh Allah untuk menaikkan derajat kita di yaumil qiyamah nanti. Maka jemaah dimuliakan Allah, puasa di dalam bulan Zulhijjah itu adalah sangat diagungkan dan sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman berat. Di mana berat? Megang kantor, megang panyun. Karena dengan berat itulah dibalas pahala oleh Allah berlipat ganda. Kalau kita yakin pahala begitu banyak dan balasannya itu adalah pengampunan dosa setahun satu hari, insya Allah kita akan ambil 9 hari. Ketika masuk Tarwiyah dan Arafah ada bonus lagi. Setiap hari setahun, setiap hari setahun. Kalau masuk Arafah dan Tarwiyah itu adalah bonusnya berlipat-lipat ganda. Kalau masuk Tarwiyah dan Arafah, ada orang tentu saya puasa Tarwiyah saja boleh, saya puasa Arafah saja juga tidak bermasalah. Tetapi kalau orang yang fastabiqul khairat, mereka yang mampu, mereka saya puasa sekurang-kurangnya Isnin Khamis. Kenapa? Karena di situ ada dalam keadaan hampir 2 minggu, ya kan? Kan 10 hari, hampir menjelang 2 minggu. Maka kita puasa Senin Khamis, kemudian Senin sudah alhamdulillah dapat. Sekurang-kurang sudah 3 hari kita dapatkan pada saat tersebut. Kalau kita yakin ya kita puasa seluruhnya. Apalagi kalau masih ada tinggal Ramadan pada saat Ramadan yang kemarin. Ini terus sengaja saya puasa sunat Zulhijjah beserta qada Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Bila masih ada Ramadan yang tinggal. Kalau tidak ada lagi, ngapain kita berniat qada Ramadan? Sebab kita sudah sempurna. Masalah diterima dengan tidak bainahu wa bainallah. Kita hanya ada dalam jiwa kita sifat raja dan khauf. Raja mengharap, khauf takut. Bagaimana mengharap? Kita sempurnakan syarat rukun. Bagaimana kita takut? Ya kan? Bahwa sungguhnya adalah kita mohon kepada Allah, ya Allah, lu mengharap ibadah saya yang diterima, supaya lewat diterima ibadah, maka saya akan dimasukkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah dimuliakan Allah, maka adapun puasa 10 hari yang pertama di bulan Muharram, bermula segala Ashhurul Hurum, itu tempat yang afdal bagi puasa, yaitu sunat, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Maka ada puasa yang disunatkan, puasa 4 bulan yang diharamkan. Apa diharamkan? Terjadi peperangan di saat tersebut. Maka yang mana bulan Muharram tersebut, bulan yang diharamkan secara hukum itu, yang pertama adalah Rajab. Lewat. Kalau kita dapat umur panjang, dapat tahun akan datang. Kemudian apa lagi? Yaitu bulan Zulqa'dah di depan kita. Banyak orang tak puasa Zulqa'dah, ya kan? Karena kenapa? Karena mengharap bahwa 10 daripada bulan Zulhijjah, 1, 2, Tarwiyah Arafah. Kemudian kalau dalam bulan-bulan Muharram itu haram, ada namanya Asyura, dan di belakangnya Tasu'an kan 9. Asyura apa artinya? Orang Aceh yang menjelaskan. Terus apa Asyura? Bubur. Nah, terbayang buburnya. Padahal Asyura itu adalah hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Maka kemudian adalah Asyura. Ketika saat dalam waktu masuk bulan Zulqa'dah, orang nggak puasa. Walaupun ada yang puasa Isnin Khamis. Oh, tentu saya mau puasa hari Selasa, boleh. Zulqa'dah. Bulan yang 4 bulan tersebut yang diharamkan. Di sini kita apa? Adapun puasa 10 hari yang pertama di bulan Muharram, bermula segala Ashhurul Hurum, yaitu tempat yang afdal bagi kita puasa. Ashhurul Hurum, tempat yang afdal bagi yang puasa sunat, yaitu yang mana? Rajab lewat, kemudian Zulqa'dah di depan, Zulhijjah di depan, Muharram di depan. Kita ada 3 bulan di depan kita. Setelah Zulhijjah masuk lagi bulan Muharram, betul. Zulhijjah habis 12, kalau kita bahasnya Desember, masuk ke Januari. Maka Muharram itu adalah banyak, kalau kita 1 Muharram itu tidak puasa. Kenapa? Dulu karena karnaval.
Nah, kan? Jadi buat jalan-jalan mereka, kemudian ada SMP SMA, itulah konvoy, pawai, karnaval. Padahal kita semua puasa, kan? Jamaah dimulai kalau Allah, maka kesempatan di depan kita ada 3 bulan. Minggu, Ahad berakhir daripada bulan Syawal, kalau nggak salah saya. Hari ini hari yang ke-29, kan? Habis di Syawal, habis. Hari Ahad masuk 1 daripada bulan Zulqa'dah, sehingga masuk Zulqa'dah. Ambil Senin, ambil Selasa, Kamis, Kamis. Di bulan Zulqa'dah berarti double pahala. Kan? Sengaja berpuasa Senin beserta Zulqa'dah. Kan? Tapi terlupakan mereka berniat Zulqa'dah. Kemudian dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu afdalus siyam, yang terlebih afdal puasa ba'da syahr Ramadan, setelah itu syahr Ramadan, syahrul haram. Yang terlebih afdal puasa kemudian daripada bulan Ramadan itu yaitu puasa di dalam bulan Syahrul Haram. Berarti setelah Ramadan yang paling bagus puasa yang mana? Yaitu di antara 4 bulan itu. Di depan kita insyaallah kalau mampu kita lakukan. Zulqa'dahnya, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjahnya, bersambung satu lagi yaitu adalah Haram. Yang pisah antara bulan haram itulah Rajab. Kemudian berpisah jauh sekali, kemudian baru masuk berturut-turut 3 bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian yaitu adalah Haram. Yang mana yang kita paling banyak puasa? Otomatis kebanyakan orang-orang Kanyo mereka berlomba-lomba puasa Tarbiyah Arafah. Zulqa'dah dah. Kemudian apa lagi? Di bulan Muharram yaitu adalah Tasu'a dan Asyura. Baru cuma 4 hari. Padahal 10 awal Zulqa'dah itu paling banyak. 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu paling banyak pahala. Maka jangan menganggap Allah saya puasa Zulqa'dah karena puasa Tarbiyah Arafah sajalah. Yang kedua Tasu'a Asyura saja. Kebetulan kita masih datang tamu ataupun kita masih datang haid. Kalau kita menganggap saya puasa Zulqa'dah dalam bulan Zulhijjah itu adalah Tasu'a Tarbiyah Arafah. Rupanya Tarbiyah Arafah itu halangan. Sedangkan tadi judulnya 10 awal itu paling bagus. 10 awal Zulhijjah itu paling bagus. Alhamdulillah puasa yang insyaallah saya mengambil puasa yaitu adalah Tarbiyah dan Arafah saja. Boleh, tapi pas datang haid Tarbiyah Arafah, sedangkan judulnya kata Rasulullah tadi adalah 10 awal itu paling bagus. 1 hari setahun, 1 hari setahun, 1 hari setahun. Kalau sempat kita puasa 9 hari 9 tahun plus Tarbiyah Arafah. Kan? Jamaah dimuliakan Allah, di dalam hal tersebut kita ada kesempatan. Mudah-mudahan di depan ini kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk kita fastabiqul khairat. Sebab puasa itu adalah kata hadis itu adalah as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu bagiku kata Rasul, kata Allah Ta'ala, akulah yang membalaskannya. Sebab puasa yang tahu kita dan Allah. Tidak ada hamba-hamba Allah yang tahu kecuali kita dan Allah. Sholat tentu tahu, apalagi kita berjamaah. Kan di rumah tentu bagaimana pahala sendiri. Kalau kita berjamaah pahala 27. Kalau puasa tentu kan tahu juga kita iklankan. Kalau kita iklankan muncul, iya muncul. Nah, lu puasa kan? Kan? Kecuali kita dihujat, dicaci maki kita supaya kita jangan itu hilang puasa, kita mengatakan ana shalim ataupun ana siap, ana sedang puasa. Jadi saya sedang berpuasa. Untuk jangan dihujat kita dan kita jangan untuk mencaci maki, balas caci maki tersebut. Sebab menghilangkan puasa karena marah. Ketika berpuasa, sedang puasa kita berbohong, itu menghilangkan fadilat puasa. Pahala-pahala puasa hilang, hanya mendapatkan ju'in wa atasyin saja, lapar dan dahaga saja. Ada pertanyaan?
Kita lanjut. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya puasa sehari saum yaumin min syahril haram afdalu min salasina min ghairi. Puasa sehari di bulan syahril haram itu afdal daripada 30 hari yang lain. Si uro ada puasa bak bulan Muharram, bak bulan yang diharamkan. Satu hari kita puasa di bulan yang diharamkan 4 bulan tersebut, ya kan? Satu hari saja kita puasa di situ, bandingannya di bulan yang lain kita puasa dalam 30 hari, mantau letak you masih sangat berharga. Satu hari kita puasa di bulan Muharram. Nah, yang mana cukup kesimpulan, cukup saya puasa bulan lain nggak mau, jangan. Kan ada setiap hari, nanti ada Isnin Kamis nanti di depan sunan puasa berulang-ulang hari, berulang-ulang puasa Isnin Kamis setiap bulan ada. Kemudian apa lagi? Puasa baik, puasa itulah puasa putih itu di setiap bulan ada. Kan kalau kita mampu ya alhamdulillah. Tapi ingat, yang kelebihan kita ini yang kita tingkatkan sebab kita termasuk orang yang banyak sekali kekurangan beribadah. Tanya orang sebagaimana orang-orang yang sufi dulu. Orang mereka adalah dalam keadaan tidurnya sedikit, kita dalam keadaan sedikit-sedikit tidur. Kan berbeda dengan orang-orang dahulu. Mereka adalah makan sedikit, kita dalam keadaan sedikit-sedikit makan. Akan berbeda dengan kehidupan mereka. Maka kita mengintai-intai, talum-lum, kita menjaga-jaga kuate yang sangat-sangat kelebihan. Kenapa? 1 banding setahun. 1 hari setahun ibadat, 1 hari setahun ibadat. Kapan? Di depan mata kita. Hari ini adalah di penghujung daripada bulan Syawal. Setelah tersebut masuk daripada bulan Zulkaidah. Disitulah kita berlomba-lomba 3 bulan itu. Sanggup puasa Senin Kamis bulan Zulkaidah, sengaja puasa sunat Senin beserta Zulkaidah. Kemudian masuk lagi Kamis, sengaja saya puasa sunat Kamis beserta Zulkaidah. Jangan kita berniat seperti orang awam niat. Apa niatnya? Puasa hari Senin ke penjung orang Kamis. Ya kan terbayang Senin Kamis, jangan lupa puasa Senin Kamis ya. Geniat terus sengaja lo puasa Senin Kamis. Padahal Kamis kan belum. Ya Senin dan Kamis dannya tidak ada. Maka orang tua mengatakan paling lu pahala puasa Senin dan Kamis dulu. Mereka berniat terus sengaja lo puasa Senin Kamis. Padahal Senin Kamis. Maka 1 hari kita puasa dibandingkan dengan bulan yang lain itu adalah pahalanya begitu banyak. Kemudian dan puasa sehari di bulan Syahrul Haram tersebut afdal daripada 30 hari yang lain daripadanya. Dan puasa sehari di bulan Ramadan itu afdal daripada 30 hari di bulan yang diharamkan. 1 hari kita puasa di bulan Ramadan bandingannya adalah 30 hari yang puasa di bulan haram, mantong pahala 1 hari yang paling lebih di bulan Ramadan. Kelewat. Ada nggak kita berniat di penghujung Ramadan? Pas malam-malam 30 Ramadan, ya mengadu kepada Allah, ya Rabb, bahwa sesungguhnya adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat dicintai, yaitu adalah Engkau telah lewatkan. Maka ya Allah, berikan kesempatan udibun ya Allah di tahun yang akan datang berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Sebab ketika pas malam Syawal 1 daripada bulan Syawal, malam Lebaran, yang sangat menangis itu adalah malaikat. Demo malaikat, subhanallah. Seandainya Allah Ta'ala buka pintu pendengaran kita di dalam hal mendengar malaikat menangis di aras, mungkin kita pingsan dan mati. Kenapa mereka menangis? Bukan untuk diri sendiri. Mereka menangis adalah tujuannya untuk umat Muhammad. Ya Allah, bulan yang berlipat-lipat ganda pahala, bulan yang begitu banyaknya pengampunan Allah bagi umat Muhammad telah lewat ya Allah. Maka sayang bagi mereka ya Allah, menangis mereka. Ya kan? Juga yang menangis siapa? Jamaah Syifaul Qulub, ya Allah kami ikutlah. Ada. Kadang juga menangis. Kenapa kau menangis? Ramadan kan libur pengajian tunggu. Ketika habis Ramadan kan ikut pengajian lagi. Itu banyak orang daya.
Enggak. Orang daerah banyak itu. Kenapa? Bahwa sungguhnya setelah enak-enak tidur di rumah, akhirnya mereka kembali lagi ke pesantren. Kalau mereka hanya cinta duniawi. Kalau mereka cinta ukhrawi, ya Allah, lama sekali kita balik ke pesantren, rindu kepada sana. Kalau juga orang-orang yang ingin selalu hadir hati mereka dalam majelis pengajian, ya Allah, bahwa sungguhnya kami rindu dalam majelis pengajian. Kenapa? Disitulah rahmat kasih sayang Allah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah dimuliakan Allah, satu hari kita puasa di bulan haram bandingannya, satu hari kita puasa di bulan Ramadan bandingannya ada lebih afdal satu hari itu dibandingkan 30 hari satu bulan kita puasa di bulan haram. Ya. Ulang, satu hari puasa di bulan haram, bukan bulan haram ya. Bulan haram itu berapa? 4 Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Maka bulannya bulan haram, bukan bulan Muharram, bulan hurum. Bulan hurum itu jamak. Berarti adalah haram, bulan yang dilakukan oleh Allah, oleh Rasulullah, dianjurkan kepada seluruh sahabat dan para ada tentara-tentara stop, tidak ada perang. Maka bulan haram itu adalah dilarang untuk berperang. Bulan yang sangat dicintai untuk beribadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari kita puasa di bulan haram bandingannya adalah kalau kita puasa di bulan yang lain satu bulan masih berharga satu hari itu. Kalau kita puasa satu hari dalam Ramadan bandingannya adalah 30 hari kita puasa di bulan yang lain, di bulan haram, masih banyak sekali pahala puasa satu hari dalam Ramadan. Ya, tapi itu sudah terlewatkan. Semoga Allah pertemukan kembali kita di tahun yang akan datang, di bulan haram, di bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian sabda Nabi SAW, man shaman, barang siapa puasa berapa hari? Yaitulah 3 hari, salah satu ayat. Lego di puasa, lepuro di puasa, min syahrul haram, daripada bulan haram 3 hari dia puasa. Kapan dia mengambil puasanya? Khamis, wal Jumat, wal Sabtu. Wal Sabti, berarti adalah Khamis, Jumat, Sabtu. Kataballahu lahu, maka bahwa tersebut adalah disebutkan pada hari tersebut, disuratkan kataballahu lahu baginya, ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baginya adalah bikulli yaumin, setiap hari itu adalah ibadat, yaitu adalah tis'un sikuril mi'atun amal, yaitu adalah baginya tiap hari itu akan pahala ibadat 900 tahun. Nah, ibadat. Yakin ya puasa? Insyaallah hari Zulqa'dah, kita masuk Zulqa'dah depan. Zulqa'dah Senin kada cok seluruh. Kemudian langsung diiringi Kamis, Jumat, Sabtu. Di bulan haram. Tidak mesti Zulqa'dah, nggak mesti Zulhijjah, nggak mesti Muharram. Di antara 4 bulan tersebut, saya jelaskan 3 bulan depan. Rajab tahun akan datang. Terbayang hadis ini. Ya Allah, saya orang yang paling banyak dalam keadaan hari ini lalai. Ya Rabb, saya masih mendapatkan kelindungan pahala. Saya orang yang tamak. Tamak itu rakus. Tamak di dalam itu disuatkan dalam ibadah. Kalau tamak dalam harta itu 2 dosa. Kalau tamak dalam ibadat kita dianjurkan demikian. Sebab itu di ayat fastabiqul khairat. Ketika seorang teringat pada hadis ini, kata Rasulullah SAW, man shoma salasata ayat. Barang sigaso yang ikim puasa lehuro daripada bulan haram, ya kan? Kapan start mereka? Hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Kata Allah lahu, geduli di surat dari Allah Ta'ala baginya tiap-tiap hari itu akan pahala ibadat 900 tahun. Kali 3 berapa? 900 kali 3 nah, kan? 2700 tahun pahalanya. Satu hari 900 tahun kan? 2 hari yaitu adalah 1800, kemudian 3 hari 2700 pahala hari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan yang diharamkan.
Yang mana di bulan diharamkan? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab, kemudian adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan yaitu satu lagi yaitu adalah bulan Muharram. Kita yang sering puasa di bulan tersebut, sebagaimana saya jelaskan, Tarbiyah, Arafah, kemudian Asyura, Tasma itu di bulan Muharram. Tarbiyah dan Arafah itu di bulan Zulhijjah. Kemudian Zulqa'dah, los. Tapi dengan pengajian hari ini, mudah-mudahan kita memberi, yaitu adalah motivasi kita untuk beribadat. Baik kita orang-orang yang awam sekali, orang-orang yang butuh haus tentang ibadat kepada Allah, tentang syurganya Allah. Sebab seorang ulama besar, beliau tersebut yaitu saat itu menangis. Di mana menangis? Ketika masuk tandas kamar mandi. Siapa ulama tersebut? Pas masuk kamar mandi, beliau di suatu negara tersebut harus bayar. Kalau masuk WC, kalau kita kan masuk dulu baru bayar, kan? Di suatu tempat itu, kalau mau masuk kamar mandi, mau buang hajat, bayar dulu. Kan? Pada saat tersebut, beliau menangis. Bahwa sebenarnya bukan karena nggak ada uangnya, menangis yang luar biasa. Penjaga tandas ataupun toilet itu, kamar mandi tersebut, heran. Kemana modal? Apakah kamu nggak ada uang? Bukan karena tidak ada uang. Terbayang bahwa sesungguhnya dalam keadaan aku mau masuk tempat yang jijik, yang jorok saja butuh uang. Bagaimana tempat keindahan surga Allah yang begitu indahnya harus butuh, yaitu juga ibadat, yaitu modal. Masuk ke tempat yang jorok saja butuh dalam keadaan modal. Bayangkan ketika masuk kepada surga Allah dalam keadaan harus juga butuh modal. Kan? Sebab surga Allah itulah indah sekali, sehingga beliau menangis yang luar biasa, mengingat bahwa sesungguhnya masuk dalam surga Allah Ta'ala itu butuh modal. Maka masuk yang tempat jorok saja butuh modal, apalagi masuk surga Allah. Maka beliau ibadah yang luar biasa. Maka kita ada menjadi tolak ukur bagi para orang yang dahulu untuk motivasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini jelas hadis Nabi SAW di kitab Shalikin ini, hari Kamis, Jumat, Sabtu ditulis oleh Allah Ta'ala pahala 900 tahun. Dan kata Imam Azali rahimahullah ta'ala, wakil Rasulullah SAW, dan adalah Rasulullah SAW yaksilu saumu Sya'ban, membanyakkan puasa dalam Sya'ban. Lewat Sya'ban kemarin kan, Rajab, Sya'ban, kan kelewat. Hingga bahwa sungguhnya langkah orang disangka orang bahwasanya ada Ramadan. Begitu banyak Nabi Muhammad puasa di bulan Sya'ban. Kita yang paling banyak puasa di Rajabnya pula. Kan Sya'ban lewat, Rajab berlomba-lomba. Padahal Sya'ban itu adalah paling banyak Nabi puasa. Sehingga ada hadis walaupun dhaif katanya adalah Rajab bulan Allah, Sya'ban syahruni katanya. Bahwa sebenarnya Sya'ban itu bulan Lut kata Rasulullah. Maka perbanyakkan Nabi di bulan puasa tersebut sehingga dipikir oleh sahabat-sahabat itu adalah Ramadan. Ya. Dan kata Mu'adzalillah, artinya bahwa sungguhnya dikata setengah sahabat wa karahu ba'dul sahabati ay yasama Rajab kullahu hatta la yadhiyahu bi syahri Ramadan. Dan kata setengah sahabat makruh dipuasakan bulan Rajab sekalian hingga jangan menyerupai ia dengan Ramadan. Puasa Rajab makruh kalau kita mengambil 1 bulan penuh. Kan? Itu kata Rasulullah SAW. Kata Imam Ghazali, dimakruhkan karena puasa di bulan Rajab 1 bulan penuh, dikhawatirkan menyamai dengan bulan Ramadan.
Kemudian man shoma ramadhana summa tabahu bisitti bin syawali kana kasiyamid dahri. Barang siapa puasa Ramadan kemudian maka diiringi akan dia akan puasa di bulan Syawal, niscaya adalah ia seperti puasa setahun. So yang puasa Ramadan summa langsung diikuti, paling bagus diiringi terus. Setelah puasa Ramadan 1 bulan, kemudian nahar, uro raya. Setelah hari yang kedua langsung ke puasa sunat Syawalnya. Itu paling bagus. Ketika kami pergi mengaji di setempat di negeri Hadramaut, Yaman, itu hari pertama itu uro raya, nggak banyak orang-orang dalam keadaan kunjung-kunjung. Hanya pulang dari masjid, salam-salam selesai. Nggak ada bertamu-tamu ke rumah. Kemudian langsung besok diiringi dengan puasa. Setelah diiringi dengan puasa sunat Syawal 6 hari, pada hari yang ke-7 itu barulah mereka tersebut bersalam-salaman dan mereka lakukan makan-makan. Nah, nyenken baru raya mereka. Jadi semalam kemarin di Kak nanti saya juga baru pulang berobat, itulah tak ada tuhur tiba. Terbayang juga di sana, di tempat kami tinggal di Ampang itu, kan saya satu sewa homestay lewat Kak di Niza. Itu ada masjid. Pas malam Jumat, sekali saya lihat pas malam Jumat itu mereka pakai adat Melayu. Saya tanya, dibuat di masjidnya makan hadumi banyak-banyak di situ. Saya tanya acara apa? Apakah enggak, kami setiap bulan Syawal kami seluruh masyarakat sekitar ini kami beracara, yaitu Lebaran. Jadi kami tanya, Lebaran ketika apa biasa aja. Di penghujung Syawal mereka kadang tidak puasa 6 itu langsung berturut-turut karena halangan perempuan dan sebagainya. Di penghujung acara Syawal tersebut adalah mereka buat hadumi bersama-sama. Nah, namanya adalah bentuk sahur tersatu lagi. Kalau kita di Indonesia namanya apa? Halal bihalal. Ini punya halal bihalal. Saya jelaskan kepada mereka dulu. Saya juga kancing dulu. Tapi nasi biryani saya cium berbau India sedikit, walaupun saya pilih orang India saya nggak mau. Kalau udah makan-makan udah pilih-pilih. Kenapa kalau sudah bau India itu udah aku muntah. Jadi bahasanya adalah indahnya mereka merupakan adat, mereka bersalam-salam, semuanya makan bersama, kemudian sholat isya, setelah itu makan lagi bersama-sama. Indah sekali. Namanya adalah satu rahmi. Kalau kita buat acara lebih halal. Ya. Ada pertanyaan? Lanjut. Itu berulang-ulang tahun ya. Berulang-ulang tahun, berulang-ulang kita puasa, berarti jamaah dimulakan Allah bahwa sungguhnya adalah 3 bulan itu kita usahakan, 4 bulan itu kita usahakan puasa dalamnya. Kita niat ya. Berarti dulu kita tidak berniat untuk kaidahnya. Oh tentu saya tidak berniat untuk kaidahnya, puasa saja boleh. Dapat pahala dapat. Tapi ketika kita teringat, ini betul kaidah, ada motivasi lagi kita beribadah pada Senin, Kamis, apalagi Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Itu 3 hari. Berarti kalau 1 minggu 3 hari, kalau dalam di bulan itu ada 4 minggu, berarti kita sempat puasa 2 hari. Betul kan? Kamis, Jumat, Sabtu minggu. Kemudian tahun minggu ke depan, Kamis, Jumat, Sabtu minggu. Kemudian minggu depan, yaitulah Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad depan, Kamis, Jumat, Ahad. Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi itu kita puasa 12 hari kali 9 berapa? Enggak ya, berapa? Masih keluar 9 kali 12 berapa? 900 kali 12 kan? 10.800 10.800 tahun puasa kita, pahala kita itu di 1 bulan Zulkaidah. Masuk bulan Zulhijjah tambah 1.800. Masuk di bulan Muharram 1.800. Ada cukup lah. Kayaknya saat tak puasa lagi. Tetap bulan akan datang, sudah habis
Maka saya mengatakan tadi adalah kita intai-intai, kita berikhtiar untuk mendapatkan pahala puasa yang di bulan haram-haram ini. Adapun puasa yang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang bulan, maka yaitu puasa yang pertama daripada bulan dan pertengahannya dan akhirnya, dan pertengahan bulan dinamakan puasa baik, puasa putih. Halaman 137 baris yang ke-6 di bawah. Ya kan? Puasa yang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang bulan itu yaitu puasa yang pertama daripada bulan yang ke-13 dan yang ke-14 dan yang ke-15. Berarti setiap bulan itu ada puasa putih 13, 14, 15. Yang paling banyak itu puasa orang Jawa. Mereka ada hikmah yang lain. Intinya mereka puasa tersebut ada suatu yang lain. Tapi kita usahakan setiap bulan itu puasa, yaitu puasa putih 13, 14, 15, kecuali di bulan Zulhijjah nggak dapat satu hari. Betul. Kenapa? Karena ada tasyriknya. Berarti kita maju satu hari. Kan 10, nahar 11, 12, 13. Tadi hari ke-14, 15, 16 ke sana. Kenapa demikian? Karena hadis Nabi SAW, innahu sallallahu wasallam, bahwasanya Nabi SAW amarahu bi abizar bi siyamiha, bahwasanya Nabi SAW menyuruh ia akan abazar ke abizar dengan itu untuk berpuasa ia pada hari tersebut, dengan mempuasakan akan dia. Adapun puasa berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang 7 hari, yaitu satu ahad untuk bersepakat, yaitu puasa pada hari Isnin, puasa pada hari Khamis, dan puasa pada hari Jumat, dan tak dapat tiada dipesertakan puasa pada hari Jumat itu dengan hari yang dahulu itu. Kalau ingin puasa hari Jumat boleh, tapi dipesertakan, jangan hanya puasa sunat Jumat saja. Karena sunat Jumat itu sebenarnya kita tidak puasa. Kenapa? Karena hari raya Islam. Urut yang paling bagus dalam sepekan itu, raja hari itu hari Jumat. Maka sudah ada dapat kelebihan-kelebihan yang lain, Jumat, sholawat, tadarus, sedekah dan sebagainya. Kenapa hari Jumat itu diiringi dengan hari yang lain? Supaya dapat pahala lagi. Selain kita puasa, kita dalam keadaan ibadah-ibadah yang lain, maka diiringi satu hari Jumat. Maka kalau kita ziarah pun paling bagus hari Jumat, kan? Khamis sorenya dimuliakan, ziarah karena hari Jumatnya. Kalau Jumat satu hari pun. Kalau hari Sabtu paginya. Kenapa? Karena dimuliakan adalah masih Jumatnya. Ya. Kemudian bahwa sungguhnya kalau ingin puasa Jumat itu diiringi dengan puasa dahulunya, yaitu hari Khamis, atau diiringi dengan kemudiannya, yaitu urus Sabtu. Karena makruh mempuasakan pada hari Jumat dengan tiada diiringi yang demikian tersebut. Maka diiringi. Ada orang mengatakan tidak boleh puasa Sabtu dulu, nggak boleh puasa ambil Ahad dulu. Betul, tidak boleh, bukan haram, makruh saja. Kalau telah diiringi, ya tidak bermasalah. Kalau hari Minggu sama dengan Yahudi, kalau hari Sabtu Nasrani, Jumat sama, yaitu adalah hari Islam. Maka kalau sudah diiringi tidak lagi sama. Sebab ada hadis namanya adalah man tasyaba bahabil qaumin fa minhum. Jangan kita menyerupai satu kaum. Kalau kita sudah menyerupai satu kaum, khawatir kita juga bahagia daripada kaum yang demikian. Maka adalah hari Senin, Khamis diiringi dengan Jumat, itu bagus. Maka dijelaskan tadi di atas, Khamis, Jumat, Sabtu. Khamis, Jumat, Sabtu. Setiap bulan di bulan haram, hari Khamis, Jumat, Sabtu, pahalanya adalah satu hari 900 tahun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berulang-ulang puasa lagi, puasa dahari, ya kan? Yakni puasa setahun, yaitu menghimpunkan segala puasa yang tersebut itu, tetapi bersalah-salahan para ulama pada makruhnya itu. Kata Imam Azali rahimahullah ta'ala, dan yang sahih makruh puasa dahri itu dengan sebab dua perkara.
Yang pertama, sebab bahwa tiada ia berbuka-buka dalam hari tersebut, ya kan? Beroro raya mana buka makruh, ya kan? Dan tiada ia berbuka dalam yaitu hari tasyrik, itu makruh, tak boleh. Nah, itu kata Imam Sari. So yang kedua bahwa adalah ia benci daripada sunat berbuka. Karena tiap-tiap orang puasa itu sunat berbuka. Kalau hari berbuka lanjut terus, maka tidak boleh. Dan jika tiada ada padanya dua sebab ini, padahal ada kemuslihatan dirinya, mampu dia puasa, tidak ada beban bagi mereka, tidak kurus dia, tidak lemas ibadat dia, bahkan mereka bertambah beribadat mereka. Oh, puasa setahun terus tidak masalah, ya kan? Maka adalah ada kemuslihatan dirinya pada mengerjakan puasa itu, maka hendaklah dikerjakan demikian tersebut. Maka sesungguhnya telah mengerjakan akan dia oleh beberapa orang daripada sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Kalau puasa setahun penuh boleh, tapi jangan tidak buka urut tasyrik. Tasyrik buka, lanjut terus lagi. Cuman ada orang yang puasa bukan setahun, yaitu adalah dalam 6 bulan. Yang mana 6 bulan mereka puasa itu adalah puasa Daud. Daud kan 1 hari puasa, 1 hari buka. Maka puasa 6 bulan, 1 hari buka, 1 hari puasa. Kalau kita puasa ambil puasa Daud, nggak ketemu antara Senin Kamis. Minggu ini ketemu Senin, minggu depan ketemu Kamis, minggu depan ketemu lagi. Pokoknya 1 minggu itu adalah nggak ketemu Senin Kamis. Kan? Itu kalau kita puasa, ya itulah puasa Daudnya. Dan lagi sabda Nabi SAW, man shomad dahri, dan barang siapa puasa setahun sekaliannya, niscaya daqiyat alaihi jahannam, dipicikkan, dijauhkan oleh Allah Ta'ala neraka jahannam. Dan puasa setengah tahun, yaitu puasa sehari dan berbuka setengah tahun, bukan 6 bulan, ya kan? Dan puasa setengah tahun, yaitu sehari puasa, sehari berbuka, dinamakan akan dia puasa Daud. Boleh puasa 1 hari buka, besok puasa lagi, lusa buka, lusa raya puasa lagi, puasa saya kalau sampai 6 bulan demikian. Karena kenapa? Karena hadis Nabi SAW, afdalus siyam, sebagus-bagus mereka puasa itu adalah shaumi akhi Daud. Karena Daud kana yasumu yauman wa yaftiru yauman. Dan terlebih afdal puasa yaitu adalah saudaraku akhihi Daud, saudara Lut yaitu Daud, kata Rasulullah itu. Dan adalah puasa sehari dan berbuka puasa sehari. Dan barang siapa tiada puasa setengah tahun itu, maka tiada mengapa puasa sepertiga tahun. Kalau tanya berarti sepertiga tahun, 3 bulan saja. Yaitu puasa sehari dan berbuka 2 hari. Euro puasa, 2 euro buka. Dan jika dipuasakannya 3 hari di pada permulaan bulan dan 3 hari pada pertengahannya, euro puasa bawai, euro berhenti. Nah, itu juga nggak masalah. Dipuasakan pada hari Isnin, hari Kamis, dan hari Jumat, maka itu hampir sepertiga tahun. Hasillah maksud puasa itu, yaitu tujuannya puasa itu apa? Menyucikan hati dan menselesaikan himmah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tujuan puasa untuk apa? Membersihkan jiwa kita, bukan untuk diet. Ada orang yang puasa, diet. Mensucikan hati. Coba kita sedang berpuasa, ajak pagi. Nah, ajak itu. Yuk kita belanja sebentar. Anak shaim, saya puasa. Enggak, saya nggak sanggup untuk berjalan. Alhamdulillah, sudah tinggal di rumah aja ya. Ya, ngapain? Istirahat. Istirahat kan ibadat. Ada pendapat bahwa tidurlah puasa itu juga ibadat. Puasa tersebut ada banyak sekali dihargai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bau mulut kita baikkan kasturi, sedekah berlipat-lipat ganda. Istirahat itu tidur tadi adalah pahala. Maka adalah menselesaikan ala himmah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kitanya berpuasa. Maka kita tingkatkan puasa sunatnya. Yang penting adalah qada Ramadan jangan tinggal. Maka kesimpulan daripada puasa sunat-sunat tadi, kita berikhtiar semaksimal mungkin berpuasa di bulan Zulqa'dah, kemudian di bulan Zulhijjah, kemudian di bulan Muharram. Kemudian tahun akan datang masuk adalah Rajab. Mudah-mudahan
kita puasa sekurang-kurangnya 3 hari. Sekurang-kurangnya Kamis, Jumat, Sabtu. Zulkaidah masuk besok. Kan Senin cok puasa dulu deh. Kemudian ingat, ya Allah, hari ini adalah bulan Zulkaidah. Saya puasa 3 hari dulu. Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu depan Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu depan lagi Kamis, Jumat, Sabtu. Sudah pahala kita adalah tadi 10.800 tahun kalau kita puasa 12 hari. Di bulan Zulkaidah selesai. Masuk di bulan Zulhijjah. Awalnya masuk bulan Zulhijjah. Ambil terus dulu. 1 hari kita puasa di bulan Zulhijjah, awal 10 hari pertama bandingnya setahun. Kan judulnya itu di atas. Kesimpulan kita ini. Bulan Zulhijjah tinggal Uraya. Nah, sebelum Uraya mundur 10 hari tersebut. Uraya kan 10 Zulhijjah. Kita ambil kuno adalah urus sekian. 1 hari setahun. Ketemu juga hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kali 9 kali 3 2.700 tahun di bulan Zulhijjah. Kamis, Jumat, Sabtu temu. Kebetulan Kamis, Jumat, Sabtu orang tasyrik, ya nggak dapat, ya kan? Andai kata kemudian lewat tasyrik tersebut berjumpa dengan dalam keadaan adalah Kamis, Jumat, Sabtu, ambil lagi di bulan Zulhijjahnya. Berarti 9 hari kita puasa di awal Zulhijjah, pahala setahun kali dengan 9, berarti 9 tahun. Tambah Jumat, Sabtu, Minggu 2.700 tahun. Kemudian tambah Tarwiyah Arafah, luar biasa. Tarwiyah Arafah kalau kita lihat di kitab Jamil Fawaid itu luar biasa banyak pahala. Menuju ke bulan Haram, yaitulah Muharram. Terbayang orang puasa bulan Haram itu adalah Asyura dan Tasu'a, Asyura. Orang kita ke pengajian terbayang Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita puasa lagi. Insya Allah kalau sempat kita puasa dalam keadaan bulan 12 hari setiap bulan Haram, maka sudah kita puasa 10.800 tahun. Kali 4. Rajab, kemudian Zulkaidah, Zulhijjah, dan itulah Muharram kali 4. Berarti adalah 10.000 kali 10.800 tahun kali 4. Kan luar biasa pahala kitanya betul Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mau ataupun tidak, ilmu sudah ada, cuman untuk mengimplementasikan, untuk praktek maka berat. Contoh, sedang enak Ramadan, ketika saat tadarus kita sekarang Al-Quran masuklah ke mana, ya kan? Saat-saat kita bangun tarawih, bangun mau makan sahur, terbangun kita sholat tahajud. Kemudian saat-saat dalam keadaan mau ikut pengajian atau mau bangun siang, kemudian sembahyang duha. Sekarang duha tinggalkan, kemudian Al-Quran sudah masuk lemari, bukan orang jamaah, orang lain. Saya cerita orang lain. Orang jamaah yang luar biasa, tarawih mau sholat lagi nggak ada, witir tetap ada, baca Al-Quran tetap ada, tadarus tetap ada, puasa Islam Kamis yang luar biasa. Sebab judul ayat la'allakum tattaqun, moga-moga dengan puasa itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mengharap dan ridha Allah, yakin Allah bahwa sungguhnya puasa Ramadan, ibadah yang dilakukan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertepah ampun dosa oleh Allah dan ditempatkan surga bersama Nabi sehingga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada rencana mau pergi ke tempat ngaji tempat lain apa lagi? Kalau tidak ada, lanjut kita lagi. Jawabnya sampai kemana dah?
halaman 52. Betul. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 52. Kalau kitab saya ini ada kitab yang tulisannya agak kecil sedikit. Mungkin adalah tidak sampai 52. Halaman 52 baris yang ketiga di atas di pinggir bab ini. Inilah makna perkataan Sayyidi Abil Al-Asi Al-Marsi rahimallahu ta'ala. Bermula segala kelakuan hamba Allah itu 4 perkara. Bermula kelakuan hamba Allah 4 perkara juga. Tiada yang 5 baginya. Yang pertama yang ada diberikan kepada kita nikmat. Yang kedua bala. Yang ketiga taat. Yang keempat maksiat. Tidak ada lebih dari. Kehidupan kita dalam dunia ini tidak terlepas daripada 4 ini. Ada Allah Ta'ala berikan nikmat, ada Allah Ta'ala berikan bala, ada Allah Ta'ala berikan taat, ada Allah Ta'ala berikan maksiat. Maka jika ada engkau dapat nikmat, maka yang dituntut oleh Allah Ta'ala itu adalah daripada kita, daripada engkau lewat syukur. Ya. Maka bila kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, jangan lupa syukur. Kenapa bersin dikatakan Alhamdulillah? Karena semua Nikmat enggak? Nikmat kan? Nikmat ketika sampai hacim. Ketika ha aja enggak cimnya gimana? Kan? Maksudnya kita dalam keadaan mau bersin tapi enggak keluar. Pas bersin keluarlah seluruh penyakit kita, maka katakan alhamdulillah. Nikmat juga ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekurang-kurang mengucapkan alhamdulillah itu, sekurang-kurang ingat syukur kepada Allah Ta'ala itu alhamdulillah. Sekurang-kurangnya alhamdulillah. Maka jemaah dimulakan Allah, bila kita tidak syukur nikmat pada Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa? Azab yang sangat besar. Di kitab ini ada tertulis di sini satu tentang kelebihan orang yang fakir. Kalau kita baca kitab ini, kita malas untuk bekerja. Ayo kerja ini. Bah pakon, bah gasin-gasin mantong lah. Biar saya fakir-fakir aja. Untuk apa saya banyak uang? Jadi bagus saya fakir-fakir aja. Bahasa Aceh tuh papa, bukan mama, papa. Fakir-fakir aja. Kenapa? Karena sang fakir itu dicintai. Hadis, ya kan? Bermula fakir itu kemegahanku, kata Rasulullah. Bermula fakir itu kehinaan daripada manusia. Namanya orang gasin, dihinalah. Tapi ingat, perhiasan daripada Allah pada hari kiamat. Hadis, bermula mengasihi orang fakir itu perangai sifat daripada para nabi. Bermula benci akan orang yang fakir itu adalah sifat orang Fir'aun. Ketika kita mencintai para orang fakir, maka kita sangat disayangi ya Rasulullah. Benci kepada orang fakir berarti adalah kita sebagaimana jiwa kita adalah bagaikan Fir'aun. Na'udzubillah. Mana fakir itu bagaimana? Harta. Sahabat kan ada yang kaya, betul. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf untuk memparkirkan diri. Ketika saat Abdurrahman bin Auf saat terlambat sholat, ditanya Rasulullah, ya Rahman bin Auf, kenapa aku terlambat? Ya Rasulullah, hari ini masuk kurma beberapa kontainer ya Rasulullah. Aku hitung-hitung dulu, maka apa ya? Abdurrahman bin Auf nggak teringat.
Kurma itu siapa yang berikan? Allah. Jadi engkau siapa yang kau utamakan? Allah dulu apa hartamu itu? Maka kalau engkau utamakan demikian, engkau termasuk orang yang paling terlambat masuk surga nanti. Menangislah Allah. Akhirnya kurma yang begitu banyak kontainer tersebut tidak dijual, dimasukkan ke gudang semuanya, langsung dibusukkan oleh Abraham bin Auf. Setelah terbayang dalam jiwa mereka, kalau sudah busuk tidak ada orang lagi yang beli. Kawan, rupanya adalah suatu negara ada datang penyakit. Saat-saat dalam buah kurma yang busuk itu dimakan sembuh, dilihatlah oleh raja negara tersebut, bakal buah kurmanya ada hidup. Nah, akhirnya dibelilah dengan harga yang mahal. Nah, kalau Allah ingin mengkayakan hamba, walaupun kita berikhtiar dengan semaksimal mungkin kita untuk memfakirkan diri, tidak bisa. Juga sebaliknya, ketika Allah ingin mengkayakan seorang hamba, walaupun dalam detik tersebut kaya, bila Allah telah memfakirkan hamba dalam menit pun juga tidak bermasalah. Maka teringatlah daripada tersebut, setiap nikmat yang diberikan Allah itu syukurlah. Oh, lu fakir tunggu berkibat. Pandangan manusia hina, tapi pandangan Allah mulia. Kenapa demikian? Orang yang fakir tersebut mudah sekali masuk surga Allah. Oh, tentu kan ada hadis, orang yang fakir itu dekat dengan kafir. Betul. Fakir yang mana? Fakir ilmu mereka. Jiwa mereka terombang-ambing tentang masalah dunia ini, seolah-olah semata-mata mereka nggak meninggal. Akhirnya pasca tsunami 4 orang Aceh masuk kafir. Lewat masuk mereka bersama orang NGO diimingkan uang cuma 25 juta. Wow, keren. 25 juta. Ustaz mau, Azwir mau lah. Mau masuk Islam, mau masuk kafir, mau juga. Ya kan? Terbayang abad-abadin di sana, saya nggak mau jual agama saya. Oh, saya mau tunggu dengan catatan nyompat bank tunggu 25 juta engkau menduakan Allah. Sanggup. Detik itu saya mau tunggu. Tapi saya telepon malaikat mau dulu lah. Mau, ini lah pentingnya untuk bank lewat. Oh, tidak dulu lah. Setelah saya mengatakan Tuhan kuat, kemudian saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Saya Islam balik. Boleh. Tapi waktu saat saya ikrarkan kalimat maaf Tuhan 2, langsung malaikat menyebut saya nggak mau. Kenapa? Rupanya pintar pula mereka. Setelah mereka ikrarkan mereka adalah Tuhan yang 2, setiap hari di bawah. Ketika azan memandang di bawah. Azam memandang di bawah. Akhirnya mereka na'udzubillah nyantap sedap dalam kafir, sehingga berat mereka untuk memeluk Islam kembali. Faktor kaya mereka. Tapi ketika hari inilah fakir, kita jangan termasuk orang yang fakir harta dan fakir agama. Oh, tentu siapa baik? Fakir kan ada 3. Ada seorang fakir, uang nggak ada, ilmu tidak ada. Ini binasa luar biasa. No? Lagi dikit kabru, fakir, belum energi ya. Kabru. Kemudian kredit, fakir, embung loh, memang wajar orang kaya, embung loh, tapi nggak bagus juga. Ketika hari ini dalam keadaan harta banyak, kemudian alam fakir ilmu, pen juga beli, tapi ilmu tidak ada, juga binasa. Kenapa? Uang yang kita pergunakan semuanya bukan sesuai dengan aturan agama Allah, maka dipertanggungkan di mahkamah Allah. Ada seorang hamba Allah telah penggali kubur. Setelah dikali kubur, beliau karena lama sekali jenazah masuk, karena mau istirahat sebentar, dia tidur dalam kubur. Langsung datang malaikat muka menangkir memeriksa beliau dulu. Malaikat muka menangkir hendak preh-preh ke subin. Pada malam kubur udah masuk, 3 langkah nggak ada orang, langsung ada. Kalau nggak percaya, coba gali di belakang rumah. Gul semua, Tuh malaikat menghadap. Apa pertanyaan? Dari mana cangkul engkau? Cangkulnya apa nih? Ngompeng pun belum. Honemi cangkulnya. Banyak sekali, ratusan pertanyaan. Akhirnya beliau sadar, ya Allah, hanya cangkul satu itu dipertanyakan kali malaikat begitu banyak. Bagaimana ketika harta saya yang sangat banyak? Nah, kan? Contoh kita pergi ke mall, orang beli Pepsodent dengan adalah odol ataupun dengan sabun, pulang, tip pulang. Kan? Coba kita banyak harta, antrian di mall. Macet lagi, betul-betul betah, wajib kan.
Kalau demikian saya prinsip gini aja, saya nggak mau kaya bagus, tapi jangan orang fakir. Oh jangan orang mikir. Ya, kan? Paling bagus bagaimana? Harta ada, kaya dia, aniyun dia, dan juga kaya ilmu. Itu yang kita dapatkan. Nah, Pakon pengen tujuan saya mau kurban tunggu, saya mau kurban itu modal tuh. Saya mau berangkat tanah suci perlu uang, maka cicilkan harta kita masuk Bismillah. Ya Allah, nyopeng untuk banyak untuk haji ya Allah. Ataupun saya uang ini untuk beribadah kepadamu ya Allah. Jangan kita kecilkan ataupun kita langsung tunjukkan ke haji umrah. Ya Allah, saya menabung untuk ibadah ya Allah. Saya nabung untuk ibadah ya Allah. Ibadah itu kan banyak. Apa? Datang nanti orang laki-laki melamar kita buat orang yang urus, itu uang. Ibadat, kenapa? Menjamu tamu, memberikan satu suap kepada hamba-hamba Allah, satu suap makan yang dimakan itu adalah pahala haji umrah yang mabrur. Saya membuat acara wali mabrur sedikit aja, tak masalah. Tunggu kami laki-laki, ada uang tunggu kami beli minyak wangi sedikit saja, segini. Wangi tanpa alkohol. Merek apa? Akhirnya wangi sekali, orang senang, suka kepada kita. Gara-gara wanginya, aman beribadat, nyaman, tidak ribut orang, tidak mengganggu orang, senang. Uang yang mahal kita beli wangi itu bukan boros, bagus kita menggunakan untuk ibadat. Tapi nama itu kita yang paling mahal yang minyak wangi itu. Ada 50 ribu gosok-gosok yang pakai apa? Nyankan alhamdulillah, tergantung niat kita. Maka jamaah dimulakan Allah, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan lupa bersyukur sekurang-kurangnya. Alhamdulillah. Sebaik-baiknya adalah sholat sunat dan sholat sunat. Ya, sebaik sholat syukur. Sunat syukur sekali saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah bila datang bala. Dan jika ada engkau mendapatkan bala, maka yang dituntut oleh hak Allah daripada engkau itu sabar. Hak Allah memberikan nikmat, hak kita syukur. Hak Allah memberikan kepada kita yaitu adalah ujian musibah dari atas kita, bala dari oleh Allah. Hak kita selaku hamba sabar di atas ujian itu. Maka ujian masih banyak yang kita hadapi. Kadang ujian lewat orang tua. Nah, ujian dari orang tua, mak hancur. Iya, ya hancur. Mau beli kita hancur, donyo hancur, semua nggak boleh. Orang tua kita kirim untuk beli gitu. Ujian gitu. Nah, kan, saya kata mak lebih capek orang. Mak lebih hancur duduk rumah ujian gitu kita. Selalu dicekam kita. Ya Allah, itu juga musibah, bala. Maka lewat kita sabar. Ya Allah, mungkin di balik itu ada hikmah yang lain yang dibuka oleh Allah, rahasia yang belum saya dapatkan. Kemudian ketika berkeluarga ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya baru pulang berobat yang luar biasa dari sana. Saya tidak terbayangkan, maaf, Umi yang rupanya parah yang sakit, Uri nomor parah sakit, rematik yang semua sendi nggak bisa bergerak. Di sini di Bega adalah juga belum dapat. Akhirnya setelah cek di sana harus suntik. Satu kali suntik itu dalam keadaan uang kita 4,5 juta. 1 bulan 2 kali suntik, dan kapan bersanambung nggak ada batas. Biasa menangis karena beliau saja yang luar biasa. Anak saya juga berobat. Di sini operasi, di sini operasi dalam telinga, di sini operasi cuma 2 juta bayar. Di sana lah 15 juta bayar operasi. Cerita dokter sama. Saya ketika juga berobat di sana diarahkan ke jantung bekerja agak normal sedikit, diarahkan masuk selang dalam mulut. Masuk selang mulut tanpa obat itu adalah 3.000 ringgit. 3.000 ringgit aduk 10.500.000. Dan akhirnya saya bawa uang sedikit, nangis saja. Dan itu belum yang terkejut saya masuk ke dokter hanya ditekan perut saya saja, tekan perut, periksa darah, cek tensi dan kita berapa? 850 ringgit 290 ringgit 70 sen. Terbayang saya, ya Allah, ini megah banget Allah, belum ambil obat nanti ya Allah. Akhirnya kami ya nggak jadi operasi anak, Umi tidak jadi suntik, nggak mau, saya mengatakan nggak usah suntik dulu. So, kenapa? Berkesinambungan terus tanpa batas. Kalau obat aja, obat kalau minum obat, alhamdulillah sembuh sendirinya. Artinya dia ya
9 jam, ya sakit lagi 9 jam, sakit lagi. Itu doa-doa atau belajar mah. Karena yang sulit yang saya nggak bisa gendong anak, saya menyusui lagi. Nah, si anak yang tua yang laki-laki itu harus operasi. Maka cerita dokter itu sama dengan dokter SD, saya ambil operasi. Jadi luar biasa. Pengalaman pergi kemarin yang berbayar yang kita bawa uang kayak cukup enggak, rupanya luar biasa. Deposit aja untuk anak saya itu 6.000 ringgit untuk operasi telinga, 19 juta lebih, 21 juta lebih. Ujian, musibah. Moga yang nasabah hikmah diberikan Allah. Apa yang kita harus lakukan? Maka adalah di balik itu ujian diberikan Allah baik dalam keluarga maupun dengan yang lain. Maka setiap manusia itu tidak lepas 4 perkara ini. Jelas pada kitab tersebut adalah pertama diberikan nikmat, syukur. Yang kedua bala, ujian diberi oleh Allah Taala. Kadang ujian lewat anak, lewat harta, lewat keluarga, apalagi nanti suatu keluarga masih banyak ujian-ujian. Lewat ujian-ujian tersebut maka mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nabi yang ada ulul azmi, nabi yang lulus seleksi ujian itu adalah nabi yang ulul azmi. Maka pangkat mereka, derajat mereka lebih tinggi daripada para nabi yang lain. Kemudian yang ketiga adalah bahwa jika ketika saat tersebut taat, seandainya gedanya akan diberikan membunuhlah sahabat. Seandainya engkau taat, maka dituntut oleh Allah Ta'ala daripada engkau memandang akan taat itu, yaitu anugerah Allah istimewa. Dan jika ada engkau itu dengan berbuat maksiat, maka yang dituntut oleh Allah Ta'ala itu daripada engkau tersebut taubat kepadanya daripada segala maksiat. Bila seandainya taat selalu kita, ketika waktu pengajian, kita tinggalkan pekerjaan yang lain, kita ikut pengajian. Taat, seolah-olah dia memandang akulah yang paling banyak pengajian. Yang berarti kita tidak termasuk orang yang diridhoi oleh Allah. Taat itu pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang pilihanlah. Mulut sama, rambut sama, kaki sama, semua kita bisa bergerak. Kenapa ada orang yang tidak sempat melangkahkan kaki mereka kepada tempat ibadah? Belum ada kesempatan banyak mereka. Maka orang yang ibadah itu bukan tidak kesempatan, tentu belum ada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka hidayah, petunjuk, inabah dan sebagainya itu adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Itu kita syukur yang luar biasa. Maka jangan pernah kita tinggalkan taat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hidayah yang diberikan jangan kita sepelekan. Berat untuk mencari hidayah tersebut. Maka bila ada kesempatan ikut terus, jaga. Maka di dalam hal tersebut yang paling berat menjaga. Andai kata ada kawan beda jakburnya je, kajak dia je, okey lah. Saya dah 3 jenuh, okey sekali jenuh. Besok diajak lagi, okey lah. 2 kali 3 kali, akhirnya nantai dalam dunia ini. Untuk mengalih, ajak budak lu ke Malik, wah lu jakli. Berapa kali tak ada ke pengajian, seolah-olah semangat tu. Adakah terkutan leh minggu baru? Mana jak baru? Kecuali dalam kan anak kecil. Anak pernah jak budak. Mak lu kerja luar negeri, anak jak budak tu. Tanya, lego ada jak nak. Lu terbayang ketika saya jarang ikut pengajian mak-mak aku. How dia jak jadi? Pertama ya Allah, malu. Besok malu lagi, berusaha malu. Akhirnya sudah lama, enggak anak jak. Coba sebelah anak jak leh. Salah. Hari ini kita tidak ada kesempatan kita pergi, besok bagaimana kita mencari kesempatan itu? Rupanya nggak ada juga. Jangan pernah kita malu untuk ridha Allah. Kenapa? Di dalam tersebut adalah kita berencana, Allah telah punya rencana lain. Kaki kita melangkah ke tempat yang lain. Maka kita berusaha untuk melangkahkan kaki kita kepada tempat yang baik. Rupanya belum ada kesempatan. Maka kalau kita doa ya Allah, dibaca lalu ya Allah, besok ada kesempatan dan Allah telah memudahkan kepada kita untuk melangkah kepada ibadat. Maka jangan putus asa dalam ibadat Allah. Karena sempat jatuhnya menunggu. Maka ada seorang menanyakan kepada Syekh, wahai Syekh, hari ini aku berbuat taat kepada Allah, besok berbuat maksiat, akhirnya aku taubat. Bagaimana? Bagus sekali. Besok aku berbuat taat lagi, lusa bertobat lagi. Oh, dosa lagi, maksiat. Hari ini taubat, besok maksiat, lusa taubat, akhirnya lusa maksiat. Bagaimana ya Syekh? Jangan pernah engkau malu bertobat kepada Allah. Dalam taubat tersebut tidak tahu kapan Allah berikan hidayah kepada dia.
Tak juga nunggu. Ya Allah lu kemaksiatan dia nunggu ibadah. Allah ini putus asa di rahmat Allah, kafir. Putus asa di rahmat Allah sebab pernah kejadian pada suatu kisah seorang pemuda gejak Ba'sin Ali radhiyallahu an, ya Ali, engkau budak ilmu, aku berbuat maksiat yang luar biasa banyak. Siapa lebih banyak dosamu daripada ketimbang bintang di langit? Dijawab di pemuda tersebut, banyak dosaku ya Ali. Aku tak bisa menjawab sebab di atasku ada petunjuk yang paling indah, yaitu kepada baginda Rasulullah. Beda pemudanya gejak kepada Rasulullah, iya Rasulullah, masuk kamar mau nanya. Akhirnya beliau menanyakan kepada Rasulullah, aku hamba yang maksiat penuh dengan dosa. Siapa lebih luas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dosamu dengan lapis langit dan bumi? Lebih luas dosa lu ya Rasulullah. Siapa lebih banyak kuih laut dosamu dengan dosamu? Lebih banyak dosaku ketimbang kuih laut ya Rasulullah. Kalau demikian turun dari rumahku, engkau pergi. Allah telah tidak mengampunkan dosamu. Menangis beliau yang biasa. Gejak padang Sahara, padang pasir, turun ayat Allah. Ya Muhammad, aku kan belum jawab. Yang terima tobat bener, belum lah. Maka susul pemuda tersebut bahwa engkau katakan kepada beliau, aku terimakan tobat dia dengan satu tobat. Mandung dosa lupa ampun. Berdoa susul kepada pemuda tersebut, sedang duduk dia di padang Sahara, bergelimpang air pada gigi beliau, pada pasir dan samping. Pas sampai kau menyerap air, beliau menangis yang luar biasa, hampir air mata darah bahasa keluar. Itu ada kata Rasulullah, wahai seorang pemuda, Allah akan mengampun segala dosa-dosa hamba walaupun lebih daripada buih laut yang kau perbuat. Maka segera taubat. Maka yang ketiga, yang keempat, apabila kita berbuat maksiat kepada Allah, hak seorang hamba adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dimuliakan Allah, tobat itu adalah sangat-sangat kita usahakan. Maka ketika azan memandang, kita usahakan sholat supaya jangan lewat waktu. Bila ada maksiat, jangan tunggu, maka langsung bersegera tobat. Bila masih ada roh bersemayam dalam jasad, jangan tunggu waktu roh kita berpisah dengan jasad. Sebab di sini ada satu fadilah bertobat, sebagian hadis Nabi SAW, bermula orang yang tobat daripada dosa seperti orang tiada berdosa. Ini hadis Nabi. Orang yang bergelimpangan dosa mereka, dosa apapun, walaupun ada orang mengatakan tidak akan diampunkan dosa oleh Allah, syirik, murtad, betul, selama dia tidak masuk Islam lagi. Dia ada 5 tahun dalam kafir dia. Pertama dia Islam, akhirnya murtad. Dalam 5 tahun dia murtad, akhirnya ada masuk kembali ke dalam Islam. Dia bertobat kepada Allah, diterima taubat Allah. Dengan catatan, puasa tinggal selama 5 tahun dia ganti, sholat selama 5 tahun dia ganti, zakat selama 5 tahun dia ganti dulu. Maka kalau orang murtad itu lebih hina daripada orang yang kafir asli. Kalau orang yang kafir dia 83 tahun dalam kafir, langsung ikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seluruh diri mereka ampunkan dosa mereka bagaikan bayi yang suci. Maka hadis Nabi adalah mereka seperti orang-orang yang tanpa berdosa. Hadis ia daripada suatu kasih kepada Allah Ta'ala daripada orang yang taubat. Bahwasanya bermula taubat itu adalah menjadi obat daripada segala obat. Kullu da'in dawaun. Setiap obat di satu penyakit itu pasti ada obatnya. Taubat itulah obat segala dosa kita daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang lain, taubat olehmu kepada Allah, bahwasanya aku adalah akan terima taubat kepadamu. Lu terima taubatnya, kan? Maka sesungguhnya adalah dikenal Rasulullah. Lun kata Rasulullah, aku taubat kepada Allah pada tiap-tiap hari 1 kali. Nabi itu yang maksum, baginda Rasulullah yang maksum bertaubat kepada Allah setiap hari 1 kali. Istighfar, astagfirullahaladzim, itu taubat. Astagfirullah 100 kali setiap hari. Sekurang-kurang adalah kita berapa kali kita bertaubat kepada Allah lewat istighfar saja. Paling-paling 15 kali kalau ada. Kenapa kalau ada yang mengatakan setelah salat subuh astagfirullah 3 kali, setelah duhur 3 kali astagfirullah, setelah asar astagfirullah 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, 15 kali, kita bergelimpangan dengan dosa.
Nabi yang maksum, tak pernah lisan Nabi 100 kali astagfirullahaladzim, ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimulakan Allah, taubatlah kepada Tuhan kamu dahulu daripada mati kamu. Segeralah kamu daripada sembahyang, daripada luput waktu. Segeralah taubat dahulu daripada mati. Masih ada jasad yang dalam keadaan itu roh kita bersemayam, maka langsung kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hak kita hari ini harus tahu diri kita. Hak kita adalah syukur di atas nikmat diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah hak Allah berikan ujian bala di atas kita. Hak kita sabar. Lewat sabar itu alhamdulillah ada hikmah karunia Allah. Kemudian yang ketiga, Allah berikan kepada kita taat. Ingat anugerah Allah itu bukan hak kita. Kon gara-gara kanyu, sebagaimana ada seorang ibadat yang 500 tahun dia makan hanya 8 buah delima, sabar pada 25 dulu. Kemudian besok makan 25, 500 tahun beribadat. Ketika dimasukkan surga oleh Allah, apa katanya? Ya Allah, aku tidak mau masuk surga dengan Engkau ya Allah ridhamu. Aku mau masuk surga dengan taat kepada-Mu ya Allah. Hei ibadat 500 tahun, hai hambaku, engkau berada di satu pulau. Pulau itu adalah semuanya air asin. Siapa yang tumbuhkan air tawar di depanmu? Engkau ya Allah. Semuanya pohon-pohon adalah siapa yang tumbuhkan di depanmu. Satu setiap hari yang tumbuhkan buah delima yang aku kenyangkan perutmu. Engkau ya Allah. Kalau demikian engkau adalah hari ini tak mau masuk dengan taat ridha aku, kau masuk taat hanya dengan dirimu. Coba tolong jongkil anak mata sini, itu karena ridha aku berikan kepadamu. Timbanglah amalnya, sehingga orang gecik anak mata sini mantau menyungkan ada Allah Ta'ala, maka beliau menangis. Aku masuk syurga bukan karena taatku kepadamu ya Allah, aku masuk syurga dengan ridhamu. Jelas pada ayat tersebut mengatakan ilahi anta maksudi, ya Allah dronyahlah aku maksud, wa ridhaka matlubi, dan ridhamu lah yang aku tuntut. Dan ridha Allah kita tuntut itu level yang tinggi. Cuma pakuan penyongkalak beribadat ada bonus. Maka orang yang terima bonus tersebut sebenarnya bukan masuk orang yang tingkat ma'rifah Allah. Pakuan semayang surga, pakuan puasa surga. Kalau orang-orang yang dekat lebih ma'rifah kepada Allah, kenapa engkau salat ridha Allah aku cari? Kenapa engkau bersedekah ridha Allah aku cari? Ada seorang hamba yang mengatakan, aku masuk surga bukan karena indahnya surga. Aku masuk surga bukan karena ada mulia dari. Aku masuk surga bukan karena lazatnya surga, tapi aku masuk surga karena kekasih Allah berada di sini. Aku ingin berjumpa, menatap wajah Rasulullah SAW. Itu mereka ingin masuk surga mengadu kepada Allah. Aku rindu masuk surga, ingin berjumpa dengan kekasihmu ya Allah. Itu lagi dalam Rasulullah. Maka berdoa kepada Allah. Bersabi-sabi ya Allah, pertama surga tanpa hisab. Bersajah Nabi ya Allah. Indah sekali memandang wajah baginda Rasulullah SAW. Orang yang ikhlas, wak birin pula ni. Ini nama yang caci maki baginda Rasulullah. Dan luar biasa. Nabi Muhammad Hamzadah ada bahasa Aceh kasar-kasar sekali. Ya Allah. Maka akhir zaman jelaskan bila ada yang mengaku Nabi palsu 10 orang, kiamat kan langsung kedong. Orangnya diisikan orang yang mengaku Nabi itu hampir dalam keadaan 10 orang. Yang sudah tercatatlah 8 orang. 2 yang mengaku Nabi dan kena usul. Ada pertanyaan? Lanjut bercuti. Demikian lagi engkau perkarakan dalam tiap-tiap waktumu itu, dan suatu saat diberikan dirinya di dalamnya itu bagi makan dan minum dan barang sebagainya daripada hasil nikmat yang diharuskan oleh syarah. Maka bahwa sungguhnya dalam saat yang disukai oleh nafsu itu menolongi atas beberapa saat dalam berbuat ibadat. Ketika Allah berikan nikmat kesenangan kita, jangan lupa kepada Allah. Banyak orang yang senang lupa kepada Allah. Ketika diuji Allah baru sadar ini adalah teringat kepada Allah. Jangan. Dalam senang itu dekat dengan Allah, Allah akan mengingat kepada kita. Banyak orang yang senang itu lupa kepada Allah. Jak kena acara pesta perkawinan, pura minggu, jak tunggu banyak orang tak beribadah kepada Allah. Kenapa mereka senang? Maka kita ingat orang yang senang, kita juga ingat kepada Allah. Allah selalu ingatkan kepada kita. Ya. Faedah yang kelima tentang masalah berkahwin.
dengan sebab berkawin itu adalah dalam keadaan melawani hawa nafsu dan memerangi akan dia dengan mentadbirkan hak-hak yang wajib atasnya bagi istrinya, dan sabar atas kelakuan istrinya yang tidak memfakat dengan dia, dan lagi pula menanggung atas kesusahan daripada istrinya, dan mengusahakan dalam yang islahkan dia dan menunjukkan dia kepada jalan agama Allah Ta'ala dan syariat Muhammadiyah. Muhammad Nabi mengatakan Muhammadiyah itu dibangsakan kan, serta bersungguh-sungguh pula bahwa sungguh mengusahakan mereka itu rezeki yang halal karena memberi belanjakan dia, dan mentarbihkan mendidik anak-anak mereka pada sesuatu amal yang amat besar pahalanya. Dan adalah pekerjaan yang demikian tersebut adalah riayah waliyah. Maka adalah kelebihan kedua itu amat banyak. Lagi besar dan besar yaum min walin adilin afdalu min ibadah sab'ina sana. Artinya sehari daripada wali yang adil, yakni orang yang mempunyai perintah yang adil itu lebih afdal daripada berbuat ibadat 70 tahun. Maka adalah segala orang yang menanggung kesusahan ahli dan anak itu menempati akan kesusahan dalam pergi perang fi sabilillah, yakni pahala menanggung kesusahan ahli itu serta menempati pahala kesusahan perang fi sabilillah. Ketika berkeluarga, ujian paling banyak diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan dalam keluarga tersebut kita lah sabar, maka lewat sabar itu diberikan pahala oleh Allah berlipat-lipat ganda. Ingat, tujuan berkeluarga itu untuk mendapatkan diri kita, mendatangkan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sabar, lewat laki-laki mencari nafkahnya. Maka barang siapa membelanjakan kepada istri dan anaknya itu terlebih besar daripada pahala membelanjakan daripada perang fisabilillah. Seorang suami bekerja, dapat rezeki diberikan kepada anak dan istrinya, maka seorang suami tersebut pahala bagaikan perang fisabilillah. Maka ketika saat kita berkeluarga, suami-suami jangan pelit. Tajuknya hai Muhammad, bahwa sungguhnya dalam keadaan aku mendapatkan rezeki mungkin dengan doamu. Lonjak bersemayam Tuhan, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Urina membaca surat Waqiah. Ya Allah, ya Tuhan lo, suami lo bekerja, ya Allah, menjaga suami lo, ya Allah. Becok di agama lain, becok di agama lain, becok di hidup lain. Ya Allah, berikan rezeki kepada mereka, ya Allah, berlipat-lipat ganda, ya Allah. Mungkin doa seorang perempuan itu luar biasa. Maka nafkah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, rezeki diberikan oleh Allah kepada kita belanjakan kepada anak dan istri kita, pahala bagaikan perang fisabilillah. Mengurus anak perempuan luar biasa, hebat perempuan. Melahirkan anak, mendidik anak, andak sekolah anak, jemput anak, pergi anak, luar biasa. Memang Wonder Woman. Uri-uri. Kemudian kena apa itu loh. Ya luar biasa. Maka sabar perempuan itu luar biasa. Cuman pahala yang berlipat-lipatkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang baik, seorang suami yang teringat bahwasanya aku tidak sanggup mengurus anak. Maka beliau luar biasa mengurus anak lur, kon anak inong, anak lur, berinong hanya celeng saja. Hasil yang kami. Maka kenapa anak laki-laki, binti laki-laki? Kenapa dibangsakan kepada kami? Akhirnya kami marah-marah lagi kepada perempuan. Na'udzubillah. Maka direnungkan laki-laki, ya Allah, aku nggak sanggup melahirkan, ya Allah, aku nggak sanggup menjaga. Bak sabuh urus, tino-tino sakit. Anak kepilih bak suami. Terbayang jeduk bak bintu. Seandainya titik perlu lagi tahu mati. Itu kata laki-laki. Ingat sama dia. Ruangan kono caci maki, bentak-bentak seorang perempuan, ya Allah, aku rasa hari ini luar biasa. Maka hari ini aku belenak ilmu. Apalagi dulu aku bentak-bentak ibundaku, ya Allah. Mak lu denak-denak, ya Allah. Ayah lu bentak-bentak, ya Allah. Urut lu sadar luar biasa perjuangan seorang ibunda untuk mendidik anak-anaknya. Maka lewat tersebut insaf, taubat kepada Allah, nyatalah akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi ampun dosa Allah, lagi maaf manusia, maka kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini cukup sekian saja dulu. Ada pertanyaan yang lain?
lain. InsyaAllah kita lanjutkan pada hari Sabtu yang akan datang. Nah, pertanyaan tuh. Seorang orang tua wajib nafkah kepada anaknya sebatas usia sebelum balik. Kalau sudah balik, tidak ada lagi kewajiban di atas orang tua. Cuman setiap hari mereka masih mendermakan bahasa Aceh, nyonggoh mengkawin, mantong bakman. Bahasa Aceh ya, orang Aceh. Tapi ketika seandainya mereka itu semuanya sedekah, sebelum balik wajib nafkah. Cuman kemampuan itu terbatas bagaimana kondisi keluarga kita. Mampu 1.000 ya mampu 1.000, pahala bagi mereka. Maka bahasa Aceh bek pak sado, kalon tubuh, lun XL, lun M, lun S, maka paju laku harta. Mampu kita makan spaghetti, ya makan mie, dan kan yang dijadikan ke spaghetti. Ketika lu mampu makan adalah menjaluk bek pakat maksa pizza. Ketika kita paksa nafsu kita terjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafkah yang sewajar-wajarnya, yang pantas. Ketika seandainya sudah balik, yang diberikan oleh orang tua kepada kita semuanya sedekah. Kemudian kita alhamdulillah Allah taala berikan karunia kepada kita besar lewat hidayah petunjuk Allah, lewat dididik oleh orang tua kita menjadi orang. Jadi ulungku. Masuk jadi orang berhasil kita secara dunia akhirawi. Akhirnya mereka dapat rezeki diberi Allah, mampu mereka. Orang tua fakir. Orang tua fakir, tidak ada dia harta. Maka seorang anak wajib membelanjakan nafkahnya kepada orang tua mereka. Bila orang tuanya masih ada harta, itu sedekah biasa. Karena kewajiban. Karena mereka mampu dari diri sendiri. Tapi ketika mereka sudah tidak mampu lagi mereka untuk mereka hidup menopang diri mereka sendiri, maka wajiblah seorang anaknya menafkahkan harta kepada ibunda ayahandanya. Cuman sebatas mana sekarang? Etong dikatakan kuno mampu mereka. Memang nak pekerjaan lagi mereka. Makan mereka nak cukup lagi mereka. Oh tentu mereka maaf. Kadang memang ada ya ASN, pegawai. Kamu mantong cukup makan minum dengan hasil ya pensiunan kami. Berarti mereka nggak ada kewajiban. Mantap betul. Cuman ada maaf kebutuhan mereka yang lebih. Lun hawanya sabah dengku itu sudah biasa kita. Maklum bahwa luna hawa martabak Mesir. Biasa martabak biasa 5.000, martabak Mesir lumayan 5.000. Jadi kau nafsu kita itu. Apakah ada kewajiban kita menafkah kepada mereka? Pakot, jamun jadi pula kena enggak sandang, papun, lupa panah. Yang kewajiban kita yang mana? Yang memang harus kebutuhan mereka lah. Kalau lebih saya nggak mampu, jangan paksa diri kita. Mak lo hawa nak nyodo pun tapi lo ada mampu anak lo malam lo kalau rumah tu ya lumpuk. Itu kan maksiat kepada kita. Maka seorang anak wajib, bahkan orang tua kita maaf. Seandainya mama katanya suami kalau Allah, mak katanya jodoh udin. Tanya mak lebih dari jodoh lain. Itu hak seorang anak menanyakan kepada mama. Karena mama kepingin berkeluarga. Mana mak nak muantun. Kadang tengok anak setuju, kadang pulang-pulang, tanya mak. Nah, mak abapaan cek ke mata, rupanya banyak mak sakit mata pula. Kan kibat mak, jin bapaknya. Nah, ada berdua, ada jaman kod. Bapak nggak begah cuma, mak segala ada aja mak nak itu. Kan itu hak seorang anak. Baik watil maknya pegah mak, wana lon menjak urusan mak lagi di badannya. Bahkan kita ketika saat dalam keadaan maaf. Karena perempuan kan terbagi pada dua, ada bikron, ada namanya said. Itu adalah perawan dan itulah janda. Ketika saat dia perawan masih belum kawin sekalipun, hak wajib orang tua pasangan. Mesti ngonyo hak orang tua. Lo haknya ini yang paksa wajib jo. Tidak kedurhaka orang tua. Ketika sudah berkeluarga sekali, orang tua tak ada ikut campur lagi kepada kita. Hak drone. Cuman seorang anak ada meminta izin pada orang tua, mak, lu jangan kawin lain, jodoh je. Itu bagus anak yang solehah, kan? Maka ketika seorang orang tua langkahkan sudah tidak ada lagi maaf pendamping hidupnya, anak tanya, ya,
Tiba dia, lu najak nanguan sama ibu lu ibu guru. Banyak tengok bida, kan cocok sama ayah. Si mi rumah dari kau, kela ya. Nanti ayah kaji dan kau nanti akan. Pak mana tu dah jangan kau, ya orang jangan kau lebih beda. Dan kalau balihu anu piraya baik, lebih cale. Di bahasanya untuk iklan mereka bahwa sungguhnya anak-anak tanyakan, itulah pendamping. Maaf, tanya ubito tidak urwaya. Sakit ayah kita, sanggup kita cebok dia. Kan? Begitu juga anak laki-laki sakit bunuh adalah mamanya, sanggup kita cebok orang tua kita. Kenapa? Maaf, walaupun maaf, itu orang tua kita. Nafsu itu muncul. Kenapa? Karena bahwa sesungguhnya ketika saat meninggal, laki-laki memandikan laki-laki, walaupun boleh, tapi ada keterbatasannya. Seorang perempuan meninggal, istrinya meninggal, suami boleh memandikan jenazah istrinya, tak masalah. Tetapi terbatas dulu, masih ada yang lain. Kalau ada yang lain dulu adalah yang sesama jenis. Sebatas mana kita mengurus orang tua kita? Oh, mungkin suaminya sendiri urusnya hak mereka. Tanya matang anak tunggu. Kan masih ada keterbatasan. Maka ketika mereka tidak ada, tanyakan. Iya, lebih tidak penampingnya semuanya. Kan jijik. Ayah walaupun 80 tahun belum sehat. Kita yang nenek yang dah tu. Sini 130 tahun atas. Di bahasanya adalah itu hak kita. Maka kewajiban seorang anak wajib menafkahkan kepada orang tua bila mereka tidak mampu menafkahkan diri sendiri. Bila seorang suami ketika saat mempersunting kita, dengan siapa mereka ijab kabul? Mengiyakan juga. Ini yang suami ke akan, ya kan? Terbayar. Bila hana awaknya dua, tanya bertemu. Dipikirin itu, dia pikirnya itu yang dipikir. Mereka suami yang memang maaf, ya harta terus. Nggak pernah mendermakan, tapi ketika berpikir orang tua, orang suami tersebut kepada kita, wahai adinda, ketika tidak ada mereka, kita nggak pernah bertemu. Seandainya hanya mereka hanya jodoh, dulu sebelum mereka ini, mana utama ini dibilang, lupa juga dong. Nyo adalah pendamping udip nun gara-gara mereka, maka lun minta uronyo doa berjaya dari dunia mereka. Maklum juga hanya dia loh. Ayah engkau hanya orang tua saja, nyan maklun dan jahlun. Nafkahkan kepada mereka. Kalau yang baik, ini intinya tidak. Seandainya dalam keadaan seorang suami, ketika suami mempersuntingkan kita, kemudian mama bertanya orang fakir, kemudian mereka tidak mendermakan harta kepada kita, kita tidak ada harta, kita kan ada yang wajib di atas kita. Toh yang nafkah wajib. Nyo 50.000 euro, kan? Lain apa murah sampai ni sekilo 15.000 yang macam-macam 14 atau 13 ribu belum semua kilo. Kemudian ada sisi uang kita dalam keadaan uang 20.000, itu hak kita. Jom mereka marah, nyopeng lu ya, hai suami, dia nafkah dulu. Dan saya masa nggak pernah memotong daripada dalam keadaan hak drone. Karena kondisi hari ini murah, maka alhamdulillah cicilkan uang saya berikan kepada anak Pak Dawa. Itu nafkah kita yang diberikan oleh suami kepada kita. Beci bunuh karena mak kena bunuh kerinyo lembu tak irit-irit jatah memanok saboh belah juga nam. Dan kan kita simpan uang untuk orang tua kita, itu nak ridha suami. Itu jangan, itu berdosa, namanya mencuri harta suami. Tapi alhamdulillah bila mendapatkan suami yang baik, bila mendapatkan suami yang pengertian, drone uronyo ada nama atau bukan nama ali. Dan orangnya matong ayah, itu ayahnya juga. Hari ini ada uang, kasih mereka. Mungkin mereka selalu berdoa ketika tengah malam, aku tidur, aku bekerja lelah. Mereka sembahyang tahajud, tak mungkin mereka nak menyelipkan doa kepada ibu, wahai adinda. Kenapa tu? Ya Allah, nak memudah ke rezeki itu, itu ada dulu. Ini kau bahasa Aceh. Kan seandainya kredit, ya Allah, kepu martabak kami gedor-gedor, kamu doa, ya Allah, dan bukan mati. Kan doa mereka juga itu Allah alam. Maka ketika kita bahagia rumah tangga nama tomak tuan atau pernah rumah tangga itu di mata mereka tenteng, tiji maknya baju mereka luar biasa.
mereka paling indah orang tua kita pribadi. Bantawon, mak, nyonya bakso, mak, alhamdulillah, si awal dah bermudah rezeki. Hang kayung doa, kecuali orang kakek sedekah, doa le. Nah, haju. Dengan cuma doa le, pan enggak doa, haju. Ketika orang tua enggak ada panjang nak usah, ketika diminta, nak mana tidur di bawah, mak jak doanya. Nampak mak. Itu aja mak, tua ke alhamdulillah. Tua berdoa kepada kita. Tapi ketika tanpa minta mereka, mak bantau oleh-oleh, nyomak na jelbab sabuh mak. Kan? Alhamdulillah na, insya-Allah mak pakai ni masih bayar. Senang mereka. Kenapa? Karena enggak minta mereka. Tapi ketika minta mereka butuh, materi butuh mereka lupa. Walaupun nanti setelah mereka berdoa. Maka alhamdulillah refleks itulah mungkin langsung ketulusan hati mereka yang luar biasa. Doa tersebut adalah keikhlasan. Maka wadah kibat rezeki cuk express ke mama dapat nama langsung doa ya alhamdulillah timbul alhamdulillah dan selalu mereka doa kepada kita apalagi mertua mak nyana sabuh mak juga cuma pakai mak pak alhamdulillah di antara meninte lain cuma yang dia akan nyuci baik doanya mereka juga menanggung yang meninte yang dia akan yang meninte ini walaupun dia akan baik doanya doa don istijabah dari Allah Taala mak dia kan berdoa don semoga hati mak han zikir dah beda dah yang jadi mak boleh mata itu han boleh mata mak ada untung di bahasanya ada sesuatu yang orang tua itu pilih-pilih tetapi ketika kita yang baik doa mereka itu diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka bila tanpa ridha suami jangan kita berikan harta suami kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل جنة مثواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وحده اللهم أحينا بالحياة العلماء وأنسنا بموت الشهداء وانشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء ودخلنا الجنة مع الأنبياء صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة والنعمة والصحة والعافية علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة والنعمة والصحة والعافية في أهل البيت الخاصة وفي أهل البيوت المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله وبركاته. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim yang minggu ulun baru pada itu ubat pada di depan dokter sehari sana anak-anak itu LNI hari ini merah. Setelah kamu uang pada bandara baru diubat ke merah ke atas buana. Yang mana dari ini atau ubat? Jadi ubat 3 hari 3 pil semua 2 pil mana?
kalau mengawai nonyo dek jadi obatnya nih tanpa mentok reaksi obat yang memang tak bisa kita nilai nyerah rupanya autoimun itu berat akhirnya udah nanti biasa untuk beras ngomong udah jauh dari untuk ada tamu laut rupanya berat sambil sedih cuma hanya melupakan depan beliau ya. Sampai kata dokter karena nanti sampai bisa keluar yang terbayang kiranya yang paling sedih dan ketika lu cara wacana alhamdulillah dokter itu bagus sekali dokter mengerti keadaan kami ini kalau dia resep nggak usah ambil di apotek di bawah itu mah masih baru rumah sakit itu rumah sakit di luar farmasi luar jauh sekali si Rafif itu obat mata di dalam itu harga obatnya 1.400.000 yang obat itu belum wawancara belum tahap memang di KBC Tawakalan memang agak Abu Budi dan Cirebani Abu Budi Tiki dia Abu Tiki kaki nak kena obat Ampang Putri di Ampang termasuk Abu Langkau ini baru yang aja kamu sebenarnya seandainya waktu Ampang dia jangan tampak tuh Pak KBC nya juga jadi alhamdulillah